Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus, NIM 19071004. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal saya yang berjudul Efektivitas Penggunaan Game Online Kahoot Kimia untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa. 2.0 menjadi tantangan positif bagi para pendidik saat ini. Kemajuan teknologi di berbagai bidang merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, Jack mengungkapkan pendidikan adalah masalah terbesar saat ini. Jika kita tidak mengubah jalur atau sistem yang diajarkan, maka 30 tahun kemudian akan menjadi masalah. Kita tidak dapat mendidik anak-anak kita untuk bersaing dengan mesin karena mereka lebih pintar. Sistem pengajaran yang sesuai dengan tuntunan revolusi industri 4.0 dapat diterapkan pada penggunaan berbagai media sumber belajar, bahan ajar, dan media pembelajaran berbasis teknologi. Perubahan pengajaran dan memberikan kontribusi pada sistem pembelajaran dan secara langsung mengubah dinamika pendidikan sesuai dengan tantangan saat ini. Belajar yang tinggi merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kecerdasan anak. Motivasi untuk belajar adalah dorongan internal dan eksternal kepada siswa yang sedang belajar mengadakan suatu tingkah laku. Pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur-unsur yang mendukung. Indikator tersebut antara lain keinginan dan pekerjaan, dorongan dan kebutuhan belajar, harapan dan cita-cita masa depan. Penghargaan dalam menuntut ilmu. 5 konsep belajar dijelaskan. Yang pertama, belajar sebagai peningkatan pengetahuan. 2. Belajar sebagai menghafal. 3. Pembelajaran sebagai peroleh fakta, prosedur dan sebagainya yang dapat dipertahankan atau digunakan dalam praktik. 4. Belajar sebagai abstrak makna. Dan 5. Pembelajaran sebagai proses penafsiran yang bertujuan untuk memahami realitas. Memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Motivasi dan pembelajaran yang baik berjalan beriringan. Menurut sebagai besar psikolog, motivasi sangat penting untuk pembelajaran yang efektif. Sebenarnya motivasi adalah kekuatan untuk mengubah atau mengarahkan perilaku. Saat belajar dimodifikasi dari berbagai faktor psikologis. Hubungan motivasi dengan belajar dikemukakan oleh Suprijono 2009. Beliau menyatakan bahwa motivasi belajar adalah suatu proses yang memberikan semangat belajar, arah, dan ketekunan perilaku. Artinya perilaku yang termotivasi adalah dia penuh energi, fokus, dan tahan lama. Lebih-lebih lagi mendefinisikan bahwa belajar adalah keseluruhan penggerak dalam diri siswa yang memimpin kegiatan, memberikan pengarahan dan kegiatan belajar. Jadi motivasi lahir dari kebutuhan untuk mencapai tujuan. Mengesampingkan proses penemuan konsep kimia. Untuk itu dibutuhkan pendekatan dan media yang tepat selama proses pembelajaran berlangsung. Semua aspek pengajaran kimia harus fokus pada perubahan peserta didik ke arah yang lebih baik. Salah satu fokusnya adalah motivasi siswa. Menurut Kasamdi dan Indra Sapuri, mata pelajaran yang tergolong pelajaran kimia cukup berat bagi sebagai besar siswa SMA, MA. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menarik perhatian pada alat-alat teknologi yang menarik indera dan memerlukan interaksi dengan siswa dalam pendidikan lingkungan. Berdasarkan Hompaman 2003, kimia adalah ilmu tentang molekul dan transformasinya. Ini adalah ilmu yang tidak begitu banyak 100 elemen, tetapi variasi molekul tak terbatas yang dapat dibangun dari elemen. Salah satu mata pelajaran kimia SMA kelas 10 adalah kimia ikatan. Ketika unsur membentuk senyawa tersebut akan melepas, menerima, atau berbagai elektron sehingga mencapai kestabilan. Konfigurasi elektronik tentang ikatan. Ikatan kimia adalah susunan elektron khusus atom di mana inti atom dan elektron yang dihasilkan menjadi lebih stabil. Ikatan kimia dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu ikatan antar molekul dan ikatan antar molekul. Ikatan antar molekul terdiri dari ikatan ionik
elektrovalen, ikatan kovalen, dan ikatan kovalen koordinat. Ikatan antar molekul terdiri dari ikatan hidrogen, ikatan van der Waals, gaya London, dan interaksi antar dipo. Sesuai dengan karakteristik peserta didik, materi pembelajaran kurikulum perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan menciptakan lingkungan belajar yang mampu meningkatkan motivasi peserta didik. Media pembelajaran berbasis game online telah banyak digunakan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, psikomotor, dan efektif siswa. Menurut Purba 2019, penelitian yang berjudul Peningkatan Konsentrasi Siswa Mulai Penggunaan Evaluasi Pembelajaran pada Mata Kuliah Kimia Fisik 1 menunjukkan peningkatan konsentrasi belajar siswa melalui penggunaan evaluasi pembelajaran kuis pada mata kuliah Kimia Fisik 1 sebesar 0,45 dengan interpretasi peningkatan makhluk. Media pembelajaran berbasis game online lainnya adalah Kahoot. Kahoot adalah game online yang dikembangkan untuk menjawab tantangan dalam proses pembelajaran yang konsentrasi, lebih banyak berkolaborasi, nyaman dalam belajar, dan meningkatkan motivasi belajar. Hendaknya menarik perhatian siswa selama pembelajaran berlangsung, karena perhatian mereka mulai berkurang setelah 10 menit pertama pembelajaran. Guru perlu mengubah lingkungan dan melibatkan siswa untuk mendapatkan kembali perhatian mereka. Kahoot game online adalah program penilaian gratis yang dapat digunakan kapan saja pelajaran untuk meningkatkan partisipasi siswa untuk perjalanan pelajaran oleh guru dan dapat digunakan sebagai penilaian formatif. Juga memberikan vitalitas partisipasi siswa dan dukungan metakognitif ke kelas. Aplikasi ini dikembangkan oleh guru, siswa, pengguna bisnis, dan sosial. Kahoot dapat dengan mudah diakses melalui smartphone atau PC. Maret 2016, Kahoot telah digunakan oleh 20 juta dari 55 juta siswa sekolah dasar dan menengah di Amerika. Kahoot game online dan aplikasi serupa merupakan elemen penting dalam meningkatkan kapasitas kognitif siswa dengan menawarkan pengalaman belajar yang berbeda. Underdal dan Sunde menyatakan itu Kahoot memainkan peran penting dalam program penilaian sederhana, gamifikasi, dan berkontribusi pada keberhasilan siswa di berbagai tingkatan. Kahoot dampak yang luar biasa pada dinamika kelas, keterlibatan siswa, motivasi, dan pembelajaran tampaknya menjadi topik dan yang difokuskan pada topik pembelajaran yang relevan dan di mana ada sedikit penggunaan nama yang terlalu mengganggu dan perilaku siswa. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan kuasi variabel bebas adalah game online Kahoot dan variabel terkaitnya adalah motivasi belajar siswa. Rancangan penelitian ini adalah One Group Pre-Test Post-Test Group Design. Penelitian dilakukan di SMA Pasuka Jakarta 1 Oktober 2018. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 sekolah menengah swasta SMA Pusaka 1 Jakarta. Sampel dipilih dengan teknik random sampling, yaitu seluruh kelas 10 MIA 1 dengan jumlah 40 siswa. Teknik pengambilan sampel pemilihan dilakukan dengan memilih sejumlah angka secara acak. Data yang diperoleh dari ahli dari penelitian ini melalui isian angket peningkatan motivasi belajar siswa telah divalidasi oleh validator ahli. Sebanyak 5 indikator motivasi belajar yang tersusun dari 30 item pernyataan dengan mengikuti skala Likert. Berikut kisi-kisi setiap indikator motivasi belajar yang dijadikan instrumen dalam penelitian. Dalam tabel pertama, grading indikator motivasi belajar. Nomor indikator motivasi. Yang pertama memiliki niat untuk berhasil dalam belajar. Yang kedua merasa perlu untuk dipelajari. Yang ketiga bercita-cita. Yang keempat pelajaran berhadiah. Yang kelima belajar dengan rajin. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara memberikan angket kepada validator. Kemudian angket diberikan kepada mahasiswa sebagai subjek uji. Seperti yang disajikan pada uraian data ini disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi per indikator beserta
presentase, frekuensi, dan perolehan skornya. Prosedur penelitian ini ditunjukkan pada analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menguji gain, meningkatkan motivasi belajar seperti yang ditunjukkan pada tabel 2. Perhitungan skor bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara peningkatan hasil belajar siswa untuk rumus untuk menguji skor sebagai berikut. Tabel kedua, indikasi keuntungan klasifikasi. Nilai G penafsiran 0,71 hingga 1,00 termasuk tinggi. 0,31 hingga 0,70 itu termasuk sedang. 0 hingga 0,30 itu rendah. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, dilakukan wawancara mendalam dengan mengacu pada hasil analisis gain tes yang diperoleh dari pengolahan angket motivasi belajar. Bisa dilihat di gambar 1 prosedur penelitian. Didapat adalah instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa angket motivasi belajar yang terdiri dari 5 indikator. Setiap indikator terdiri dari 6 item. Berikut pernyataan dan seluruh item skala Likert. Seluruh item pernyataan dalam kuesioner sebanyak 30 item dinyatakan valid oleh validator ahli dengan beberapa catatan terkait EYD. Kuesioner diisi oleh siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol sebelum dan sesudah penggunaan game online Kahoot. Pengumpulan data dilakukan untuk motivasi belajar, kemudian dianalisis dengan menggunakan gain pada tes masing-masing dan indikator keseluruhan. Berikut adalah sebaran data pengisian angket pada setiap indikator motivasi belajar kimia siswa. Hasil analisis angket motivasi belajar sebesar belajar pada indikator memiliki niat untuk berhasil dalam belajar diperoleh rata-rata perolehan nilai sebesar 0,82 dari 6 pernyataan yang disajikan. Jika diartikan ke dalam gain, peningkatan motivasi belajar pada indikator ini termasuk kategori tinggi. Kesimpulan dari 6 pernyataan yang disajikan untuk memperoleh data motivasi belajar pada indikator ini. Butir soal nomor 25 dengan pernyataan, saya selalu ingin mendapat nilai tertinggi di kelas. Nilai gain tertinggi yaitu 0,84. Nilai gain terendah pada indikator ini sebesar 0,80. Butir soal nomor 7 dengan pernyataan, saya selalu berpikir harus lulus KKM. Hasil analisis angket motivasi belajar pada indikator belajar merasa perlu akan memperoleh nilai gain rata-rata sebesar 0,73 dari 6 pernyataan yang disajikan. Jika diartikan ke dalam gain, peningkatan motivasi belajar pada indikator termasuk kategori tinggi. Kesimpulan dari 6 pernyataan yang disajikan untuk memperoleh data motivasi belajar pada indikator ini. Butiran soal nomor 17 dengan pernyataan, saya menanyakan kimia yang ditat saja mengerti guru. Dan butiran soal nomor 27 dengan pernyataan, saya menanyakan kimia itu titat yang saya pahami kepada teman-teman. Adalah nilai gain yang paling tinggi yaitu 0,74. Nilai gain terendah pada indikator ini adalah 0,70. Pada item nomor 20 dengan pernyataan, saya mempunyai waktu luang untuk pergi ke perpustakaan membaca buku kimia. Tabel 3. Lihat di tabel ketiga, indikator memiliki niat untuk berhasil dalam belajar, nilai rata-ratanya 0,82. Dan tabel keempat, indikator merasa perlu untuk belajar, nilai rata-ratanya 0,73. Hasil analisis angket motivasi belajar pada indikator belajar merasa perlu akan memperoleh nilai gain rata-rata sebesar 0,71 dari 6 pernyataan yang disajikan. Jika diartikan ke dalam gain, peningkatan motivasi belajar pada indikator ini termasuk kategori tinggi. Kesimpulan dari 6 pernyataan yang disajikan untuk memperoleh data tentang motivasi belajar. Pada indikator ini, item nomor 21 dengan pernyataan, saya harus mencapai tujuan saya memiliki nilai gain tertinggi yaitu 0,74. Nilai gain terendah pada indikator ini adalah 0,70 pada butir soal nomor 9 dengan pernyataan, saya harus sukses dalam bidang kimia. Hasil analisis angket motivasi belajar pada indikator belajar merasa perlu akan memperoleh nilai rata-rata gain sebesar 0,70 dari 6 pernyataan yang disajikan. Jika diinterpretasikan ke dalam gain,
Peningkatan motivasi belajar pada indikator ini termasuk dalam kategori sedang. Seluruh item pernyataan pada indikator ini memberikan nilai yang sama. Tabel nomor 5, indikator bercita-cita. Nilai rata-ratanya 0,71. Tabel 6, pelajaran berhadiah. Nilai rata-ratanya 0,70. Hasil analisis angket motivasi belajar pada indikator belajar merasa perlu akan diperoleh rata-rata perolehan nilai sebesar 0,72 dari 6 pernyataan yang disajikan. Jika diartikan ke dalam gen, peningkatan motivasi belajar pada indikator ini termasuk kategori tinggi. Kesimpulan dari 6 pernyataan yang disajikan untuk memperoleh dalam data motivasi belajar pada indikator ini, butir soal nomor 16 dengan pernyataan saya senang mengulangi pelajaran di rumah, dan butiran nomor 9 dengan pernyataan saya selalu mengerjakan PR adalah nilai gen tertinggi yaitu 0,75. Nilai gen terendah pada indikator ini sebesar 0,69 pada item nomor 6 dengan pernyataan saya mengikuti les privat kimia. Tabel nomor 7, indikator rajin belajar, nilai rata-ratanya 0,72. Secara umum motivasi belajar kimia siswa setelah menggunakan game online Kahoot meningkatkan secara signifikan. Hal ini tercermin dari hasil uji gen yang menunjukkan nilai 0,73 dengan interpretasi peningkatan motivasi belajar kategori tinggi. Peningkatan paling signifikan terjadi pada indikator memiliki keinginan untuk berhasil dalam belajar dengan nilai gen yang tinggi yaitu 0,82. Peningkatan terendah terjadi pada indikator nilai pembelajaran yaitu nilai gen sedang yaitu 0,70. Berdasarkan analisis tiap bulat item pernyataan indikator berikut adalah diagram peningkatan motivasi belajar kimia siswa setelah penggunaan game online Kahoot. Lihat pada diagram motivasi sebelum dan sesudah menggunakan game online Kahoot. Berdasarkan analisis di atas, jika dikaji secara teoritis, Kahoot dampak yang luar biasa pada dinamika ruang kelas, keterlibatan siswa, motivasi, dan pembelajaran. Hal tersebut menjadi dasar tingginya motivasi belajar kimia siswa setelah menggunakan aplikasi ini. Pembelajaran konvensional dan evaluasi yang familiar bagi siswa, sehingga tertanam konsep pikiran siswa tentang mencontek. Adanya niat untuk berhasil dalam belajar memberikan kontribusi yang paling besar bagi peningkatan motivasi belajar, didukung dengan umpan balik langsung yang diterima oleh siswa setelah menyampaikan jawaban atas setiap pernyataan yang disajikan dalam Kahoot. Sedangkan indikator apresiasi memberikan kontribusi paling rendah karena siswa sibuk dengan diri sendiri dan alat yang mereka gunakan dalam game online Kahoot. Hasil wawancara dengan siswa dijadikan sampel dalam penelitian. Penelitian menyimpulkan penggunaan game online Kahoot menyenangkan dan mengharuskan siswa untuk memahami konsep pelajaran sehingga harus banyak belajar sebelum menggunakannya. Baiklah, simpulkan. Berdasarkan hasil tersebut, penelitian menyimpulkan Kahoot menggunakan game online peningkatan motivasi belajar kimia siswa dengan kategori tinggi. Dengan gain 0,73, peningkatan paling signifikan terjadi pada indikator memiliki keinginan untuk berhasil dalam belajar dengan nilai gen yang tinggi yaitu 0,82. Peningkatan yang rendah pada indikator nilai belajar nilai gen sedang yaitu 0,70. Permainan online Kahoot kedua digunakan untuk evaluasi pembelajaran kimia untuk memperluas pemahaman tentang penggunaan game online Kahoot. Perlu dilakukan penelitian pada mata pelajaran selain kimia atau pada karakter yang berbeda dari motivasi belajar. Dari hasil validasi, penelitian deskriptif kualitatif dengan metode kuasi eksperimen dimaksudkan untuk mengetahui keefektifan penggunaan game online Kahoot untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar kimia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 10 sekolah menengah swasta SMA Pasuka 1 Jakarta. Sampel dipilih dengan teknik random sampling yaitu seluruh kelas 10 MIA 1 dengan jumlah 40 siswa. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan game online Kahoot efektif untuk meningkatkan motivasi belajar kimia siswa.
Baiklah, cuman itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaklumi. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.